Assalamualaikum teman-teman semua. Saya Mauda Nur Azura. Di video kali ini saya akan menjelaskan gimana sih cara menyelesaikan akar persamaan nonlinier dengan metode tabel. Jadi untuk memudahkan kita nantinya dalam menyelesaikan soal, saya di sini menggunakan yang namanya Microsoft Excel. Tunggu, gimana sih cara nyelesainnya? Disimak ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk menyelesaikan akar persamaan nonlinier dengan metode tabel, kita harus tahu dulu nih, gimana sih logaritma metode tabel itu? Nah, jadi logaritma metode tabel itu ada 6 langkah. Yang nantinya ke-6 langkah ini akan kita gunakan sebagai petunjuk kita untuk menyelesaikan suatu soal. Nah, di sini saya sudah siapkan satu soal. Katanya kita disuruh selesaikan akar persamaan nonlinier berikut dengan metode tabel. Persamaannya di sini x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah x dikurang 1 dengan ringnya 3,0 yang dibagi menjadi 10 bagian. Nah, langsung saja. Di sini katanya definisikan fungsi fx. Nah, kita definisikan fungsi fx. Itu adalah X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah X dikurang 1. Nah, yang kedua katanya tentukan ring untuk X yang berupa batas atas dan batas bawah. Jadi kita tentuin batas atasnya itu adalah 3. Batas bawahnya adalah 0. Dan yang ketiga katanya tentukan jumlah pembagian N. Nah, N-nya katanya adalah 10 bagian. Nah, yang keempat katanya hitung step pembagi H. Nah, kita disuruh hitung H. Rumusnya batas atas dikurang batas bawah dibagi N. Langsung saja ya, kita masukkan rumusnya. Batas atasnya adalah 3. Dikurang batas bawahnya 0. Kemudian dibagi N. N-nya 10. Dah, kita dapat H-nya adalah 0,3. Lanjut, katanya yang kelima, untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, hitunglah XI dan YI. Nah, di sini baru kita buat tabel. Katanya I-nya 0 sampai dengan N. Ini kita buat I, di sini X, dan di sini Fx. Katanya I-nya 0 sampai ke N. N-nya adalah 10. Jadi kita buat sampai 10. Kita tarik aja biar cepet. Nah, kemudian kita buat tabelnya. Setelah itu, kita tentuin X-nya. X pada iterasi awal yaitu 0. Nah, lanjut kita tentuin XI-nya. Katanya rumusnya batas bawah ditambah I dikali H. Sama dengan batas bawahnya adalah 0 ditambah I kita adalah 1 dikali H kita tadi kita cari adalah 0,3. Oke, jadi kita dapat X-nya adalah 0,3. Nah, jangan lupa kita beri simbol $, agar program yang kita jalankan nanti itu nggak berubah. Dia tetap. Nah, kita tarik saja langsung. Udah deh, langsung dapet. Dah. Lanjut, kita cari katanya YI atau nyari FXI-nya. Kita cari FX-nya. Masukkan rumusnya, fungsinya tadi, X pangkat 3. X pangkat 3X-nya adalah 0. 0 pangkat 3. Oke, terus katanya dikurang. X pangkat 2 berarti 0 pangkat 2. Jangan lupa tanda kurungnya. Kemudian katanya ditambah X, X-nya 0, dikurang 1.
Nah, kita dapat hasilnya adalah ini, min 1,00000. Nah, tinggal kita tarik aja. Nah, sudah deh dapet. Jangan lupa, boleh ya kita kasih mau berapa angka di belakang koma. Di sini saya akan buat 5 angka di belakang koma. Nah, 5 angka di belakang koma. Oke, sudah. Nah, terus lanjut katanya yang keenam apa? Untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, kita carikannya di mana? Kalau yang pertama itu kondisi pertama bila f x k sama dengan 0, maka xk adalah penyelesaiannya. Kita lihat di sini, ada nggak nilai fx-nya yang 0? Kalau ada, berarti itulah penyelesaiannya. Nah, di sini tidak ada. Berarti lanjut di kondisi kedua. Katanya, fxk dikali fxk tambah 1, kalau lebih kecil dari 0, maka. Nah, ini maksudnya itu adalah nilai fx sebelumnya dikali fx setelahnya. Nah, itu lebih kecil dari 0. Maka yang pertama katanya, kalau nilai sebelumnya itu lebih kecil daripada nilai setelahnya, maka xk adalah penyelesaian. Nah, kita lihat di fx ini, nilai sebelumnya dengan nilai setelahnya, itu kalau dikalikan, itu hasilnya itu yang lebih kecil dari 0. Nah, kalau ini, kedua ini kita kalikan. Negatif dengan negatif itu positif, berarti kan tidak lebih kecil dari 0. Berarti yang paling tepat adalah di kedua ini, tempat ini, kedua iterasi ini ya. Yaitu ada di iterasi 3 dan 4. Nah, katanya kondisi pertama, bila nilai sebelumnya lebih kecil dari nilai setelahnya, maka xk adalah penyelesaian. Nah, dari kedua ini, nilai fx-nya mana yang lebih kecil? Nah, kalau kita mutlakkan, berarti ini adalah penyelesaiannya. Maka kita dapatkan, ini adalah penyelesaian. Nah, yang mana penyelesaiannya? Katanya xk adalah penyelesaian, berarti ini. 0,9 ini adalah penyelesaiannya. Nah, jadi maka kita peroleh x 0,9 berada di iterasi 3, nih iterasi 3, merupakan penyelesaian dari akar persamaan non-linear tersebut. Nah, gimana teman-teman? Semoga setelah menonton video ini, teman-teman semua pada paham ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.